Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Oke, boleh tahu yang pernah baca buku saya? Oh, alhamdulillah ya. Yang pernah ikut seminar saya? Oke. Yang belum pernah sama sekali, belum pernah ikut seminarnya, belum pernah baca bukunya? Oke. Yang salah masuk ruangan ada? Atau salah gitu ya? Lagi cari toilet atau nyampe di sini gitu ya? Oke, kita ada sapaan khas gitu ya, biar kita lebih semangat. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk pahanya 1 kali, ya. 2 tangannya, oke? Pagi, oke, kurang kencang. Pagi, motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan, oke? Jadi kalau disuruh bergerak, bergerak. Siap ya? Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk pahanya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Siang, kalau saya bilang selamat sore, 3 kali. Belum atuh, semangat. Sore, oke, kalau saya bilang selamat malam gak usah tepuk sama sekali. Gampang dipahami? Boleh dites? Oke, pagi, malam. Nah. Oke, terus kalau saya bilang amal, jawabannya banyak. Jawabannya apa? Tangannya sambil digerakin. Ya, pastikan kiri kanannya kena. Ya. Minimal 2 orang kiri, 2 orang kanan. Oke? Amal? Kurang keluar suaranya ya. Amal? Kenapa anak kecil itu belajarnya lebih cepat ketimbang kita? Karena mereka belajarnya melakukan 2 hal. Belajarnya sambil bergerak, terus dia responsif. Ya, nah makanya 2 jam belajar nggak masalah, 3 jam belajar nggak masalah. Kita baru 40 menit tertidur, apalagi khutbah Jumat. Ya, 1/4 ketidur semuanya. Makanya dalam khutbah Jumat disampaikan tidak boleh berbicara. Karena kalau berbicara ngangguin yang tidur. Ya, nah. Itu ngaco itu ilmunya, oke? Jadi kita kalau ditanya tolong dijawab, boleh ya? Kalau disuruh bergerak, bergerak, boleh ya? Oke, pagi, sore, malam, pagi, amal. Oke, good, mantap ya. Kita mulai materi kita pagi hari ini tentang insya Allah tentang 7 keajaiban rezeki, tapi saya akan bawa dalam perspektif yang berbeda. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut, insya Allah kali ini dapat perspektif yang berbeda. Siap? Ya, kita akan bahas dalam perspektif percepatan ya, atau acceleration. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang diasah itu otak kirinya. Otak apa? Kanannya kurang. Hitung-hitung, hafal-hafal kiri semuanya. Makanya yang dimuliakan, mohon maaf ya, yang dimuliakan biasanya mata pelajaran kimia, fisika, matematika, betul? Tapi kalau anak misalnya jago olahraga, nggak dianggap. Ya, jago sosiologi nggak dianggap. Betul? Jago musik nggak dianggap. Yang dianggap itu yang kiri-kiri semuanya. Bahkan mata pelajaran yang kanan pun dibanting ke kiri. Contohnya apa? Pelajaran menggambar. Itu kan kanan, betul? Kreatif. Tahu-tahu dibanting ke kiri juga, gambarnya diatur. Gambar pemandangan diatur, betul? Kalau pemandangan di Indonesia, ada gunungnya nggak? Gunungnya berapa? Ada sawahnya? Ada jalannya? Matahari ada? Nah, sama semuanya se-Indonesia. Padahal orang Pekanbaru, orang Palembang, orang Banjarmasin gak pernah lihat gunung di sana. Adanya sungai di sana, betul? Harusnya pemandangan ya sungai bagi mereka. Tapi distandarkan se-Indonesia gambarnya gunung, gunungnya masih 2, betul? Nah, itu dikirikan semua. Pelajaran mengarang, itu kanan, kreativitas, terus dibanting juga ke kiri. Ya, gambarnya diatur, cerita juga mesti diatur. Pada suatu hari, betul? Nah, ceritanya semuanya sama. Pada suatu hari semuanya. Nah, mulai sekarang kirinya dipakai, kanannya dipakai, betul? Yang masuk surga, golongan kiri, golongan kanan. Sekarang yang sebelah kanan saya yang mana ini? Hah? Yang ini atau yang ini? Ya udah, ini kanan semuanya. Amin, masuk surga. Mau masuk surga sekarang? Kalau mau saya bantu gitu loh, ya. Golongan kanan yang masuk surga. Nabi juga bilang mulailah dengan yang kanan. Mulailah dengan yang kanan. Mulailah dengan yang baik-baik. Oke? Mulailah dengan langkah kanan, tangan kanan dan seterusnya. Saya buka juga Al-Quran, ternyata Nabi Musa menerima wahyu dari sebelah kanan. Luar biasa kanan itu. Makanya orang Padang punya istilah langkah suwo. Ada orang Padang di sini? Nah, ada istilahnya langkah suwo, langkah kanan. Pas timingnya, langkah suwo, langkah kanan. Orang Padang itu di mana-mana ada, betul?
Kalau nggak ada sebentar lagi bakal ada dia, ya. Bahkan kalau bersaing bisnis sama orang Chinese gitu ya, itu orang Padang selalu satu langkah di depan. Ya, orang Chinese-nya buka ruko, dia buka lapak di depan, ya. Nah, satu langkah di depan, ya. Luar biasa itu. Ibu saya Padang, bapak saya Jawa, istri saya Kalimantan. Jadi kalau ditanya orang, "Mas Ipo orang apa?" Orang baik-baik, alhamdulillah ya. Nah, kalau kiri itu hobinya ngitung-hitung, hafal-hafal. Apa aja dihitung sama dia. Ya, makanya kita lambat suksesnya. Nah, kalau kanan yang berikutnya imajinatif, impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Betul? Bagi Allah tuh sama gampangnya. Menghadirkan sebuah rumah kecil atau rumah mewah sama gampangnya. Betul? Menghadirkan sebuah Avanza atau Alphard sama gampangnya. Betul? Menghadirkan sebuah motor atau CR-V sama gampangnya. Betul? Nah, jadi mulai sekarang impiannya yang besar. Pengen bangun apa? Bukan sekedar rumah pribadi. Pengen apa? Rumah tahfiz juga. Betul? Pesantren juga. Masjid juga dan macam-macam semuanya. Minimal kalau gagal pun jadi doa. Betul? Jadi doa, jadi amal. Seolah-olah sudah terbangun masjidnya, sudah terbangun pesantrennya. Jadi mulai sekarang impiannya mesti besar, targetnya mesti besar. Dan menurut penelitian, orang kalau impiannya besar cenderung lebih panjang umur. Lebih panjang apa? Ini menurut penelitian, jurnal psikologi penelitian terhadap terhadap 6.000 responden selama 14 tahun penelitian. Jadi kalau Anda tidak setuju, silahkan bikin penelitian lebih lama. Ya, saya tunggu 7 tahun kemudian. Ya, nah itu penelitiannya 14 tahun, berarti saya tunggu 15 tahun lah penelitiannya. Oke? Nah, jadi mulai sekarang pasang impian yang besar, target yang besar. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Betul? Jadi, kalaupun kita mapan finansial, bukan buat diri kita saja. Betul? Tapi bisa menaungi banyak orang, banyak hal. Umar bin Khattab itu kalau buat dirinya sangat-sangat sederhana. Betul? Bajunya sederhana, nggak sampai 5 lembar. Makanannya lauk cuma 1, walaupun 2 lauk pun halal, 3 lauk pun halal, tapi dia cuma 1. Betul? Waktu dia masuk ke Palestina juga ya, itu ontanya cuma 1 aja, walaupun yang berangkat berdua. Tapi dari segi finansial, dia sebenarnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat kaya. Baca buku Fikih Ekonomi Umar, ya, karangan Dr. Jaribah, seorang dokter dari Mekah, disampaikan di sana bahwa Umar itu ketika meninggal mewariskan 70.000 unit properti. 70.000 unit ladang. Kalau kita propertinya berapa? 1, KPR 10 tahun, betul? Nunggak berkali-kali, ya. Nah, kita sama teroris nggak takut, sama cicilan baru takut, ya. Karena teror pasti berlalu, cicilan belum tentu, ya. Nah, ganteng nggak jaminan, ya. Cantik nggak jaminan, sertifikat tanah baru bisa jadi. Nah, ketawa lagi, ya. Nah, kayaknya ketawanya penghayatan gitu, ya. Nah, iya, cicilan itu wah luar biasa gitu ya. Nah, jadi kayanya itu kalaupun kita niatkan untuk mapan finansial, kuat finansial, bukan buat diri kita saja. Ya, kaya hati penting, tapi kaya harta insya Allah juga penting. Masjid bisa terbangun, panti asuhan bisa tersantuni, ya, dan macam-macam semuanya. Sekarang kita dengar ada banjir di Bangka, betul? Ada lagi banjir di beberapa daerah yang lainnya. Itu kita mau bantu. Kalau kitanya pas-pasan juga susah. Kita lagi dililit utang juga susah. Tapi kalau kita sudah beres dengan diri kita, insya Allah bantu kemana-mana gampang. Betul? Betul nggak ini? Pagi? Kalau pagi tepuknya berapa kali pahanya? Oke, pagi? Siang? Oke, masih di sini rupanya ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang badannya di sini ya, tapi pikirannya nggak di sini. Kacau dunia persilatan itu ya. Belum lagi untuk menafkahi istri, jangan salah. Menafkahi istri itu juga terhitung ibadah, betul? Wah, kencang banget suaranya ibu-ibu ya. Ini beneran ya, apalagi Anda mau berdebat sama istri, nggak bakal menang, percaya sama saya. Berdebat sama wanita nggak bakal menang, betul? Nah, itu lagi. Berdebat sama wanita itu kayak install software, tahu nggak? Kan banyak pertanyaannya itu, betul? Kita kan malas baca. Akhirnya bilang apa? Oke, agree ya, selesai semuanya ya. Kalau nggak bisa proceed ya, nggak bisa proses. Jadi ya udahlah, demi bisa proceed, bisa proses, akhirnya bilang oke aja. Ya. Laki-laki sejati sanggup hidup susah, betul?
Tapi laki-laki sejati terhadap keluarganya tidak mau memberikan kehidupan yang susah. Betul nggak ini? Nggak usah tersinggung, bilang amin aja, berubah gitu ya. Ini tersinggung gitu. Ya, tersinggung nggak nambah saldo, betul? Nah, tapi kalau kita berdoa, berikhtiar, insya Allah bisa berubah nasibnya, nambah saldonya, amin. Ya, jadi kita berikan penghidupan yang lebih baik buat diri kita, buat keluarga kita, oke? Buat keluarga besar kita, buat umat dan macam-macam semuanya. Dan satu hal yang orang jarang paham, Anda boleh berdebat macam-macam, tapi kalau kita miskin, bangsa kita miskin, umat kita miskin, kita diatur sama yang lain, betul? Terjadi sekarang? Jadi, media orang lain yang menguasai, properti orang lain yang menguasai, bisnis orang lain yang menguasai, Anda diatur sama dia. Makanya Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman, betul? Dan begitu saya buka di Al-Quran hukum waris, saya kaget luar biasa. Pernah baca hukum waris? Hukum waris itu sangat-sangat detail. Sangat apa? Sangat detail. Tanpa hadis pun Anda bisa paham. Beda dengan sholat. Sholat Anda mesti backup dengan hadis. Ya, karena berapa rakaat, apa bacaannya, apa gerakannya tidak ada di Al-Quran. Betul? Tapi hukum waris 98% Anda bisa paham melalui Al-Quran saja, tanpa hadis. Ya, begitu seseorang meninggal, ya ada harta buat anak laki-laki, anak perempuan, buat saudara, buat orang tua, oke? Sampai ke atas, sampai ke bawah, terus seperti itu. Artinya apa? Allah berasumsi Anda meninggal dalam keadaan, mohon maaf ya, Allah berasumsi Anda meninggal dalam keadaan mapan. Sehingga punya hartanya banyak. Sehingga dibagi-baginya pas. Betul? Tapi nanti kalau hartanya banyak, hisapnya lama masih betul? Ada catatan lagi. Kalau harta itu digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan mempermudah hisap. Betul? Nabi lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Betul? Khadijah lebih kaya lagi. Umar kaya, Utsman kaya, Abu Bakar kaya. Betul? Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh saudagar-saudagar orang-orang kaya. Pendiri NU orang kaya, pendiri Muhammadiyah juga orang kaya. Serikat Dagang Islam kumpulan orang-orang kaya. Pimpinan Wali Songo itu juga orang kaya. Dia yang membiayai wali-wali yang lainnya. Jadi dari A sampai Z Islam itu teladannya kaya semuanya. Betul nggak ini? Kalau Anda nolak fakta ini, Anda mesti baca sejarah. Dan kalau Anda bantah-bantah di sini, Anda semakin sulit kayaknya. Terserah Anda. It's choice. Itu namanya mental block. Ada orang bilang, ini kue enak. Anda ngotor, ini nggak enak. Berarti sampai kapanpun Anda nggak bakal coba tuh kue. Selesai. Oke? Jadi saran saya, daripada tersinggung, mending bilang amin. Betul? Demi keluargamu, demi agamamu, demi bangsamu. Betul? Coba bayangkan ya, kalau Indonesia negara yang maju, ya, kalau Indonesia negara yang maju, kita ngomong apa aja didengerin orang, betul? Kata-kata kita di Facebook dikutip orang. Seorang netizen dari Indonesia dikutip orang. Tapi kalau kita negara, ya kayak sekarang ini, ya, kita yang ngutip-ngutip kata-kata orang yang dari negara maju. Dari Eropa, dari Amerika, dari Arab, dan seterusnya. Betul? Penting menjadi maju. Kalau Anda maju, Anda kuat, itu menjadi syiar bagi yang lain. Betul nggak ini? Nah, caranya gimana? Caranya ada dua, bisnis dan atau investasi. Bagi pengusaha, ya udah bisnis. Bagi teman-teman yang karyawan, investasi. Investasi pada tanah boleh, pada emas boleh, silakan. Yang penting dimulai. Nah, itu wasilahnya. Nabi berbisnis, Khadijah investasi. Kita lihat cash flow quadrant juga ya, itu Robert Kiyosaki menyampaikan yang kanan itu kaya gitu ya, ngapain mereka bisnis dan investasi. Betul? Bill Gates terkaya nomor 1, ngapain dia bisnis. Warren Buffett ngapain dia investasi, bisnis dan investasi, nggak ada cara lain. Ada cara ketiga tapi rada susah, apa itu? Menemukan harta karun. Nah ini rada susah. Saran saya teman-teman kalau ketemu harta karun harus lakukan satu hal, hati-hati. Apa itu? Ajak-ajak saya, ya. Nah, betul ini. Nah, nanti saya kasih nomor teleponnya, ya. Nah, itu rada susah. Cara berikutnya apa? Menikahi orang kaya. Ini juga susah. Apalagi tampang kita pas-pasan, betul? Amal kita juga pas-pasan. Ngapain orang kaya mau sama kita, betul? Nah, cara yang lebih masuk akal saya sarankan adalah bisnis atau investasi. Ya, minimal jadi sunnah Nabi, betul? 9 dari 10 bagian kehidupan adanya pada perniagaan, adanya pada bisnis, betul? Jadi 90% uang itu, rezeki itu ada pada pengusaha. Makanya ini disebut dengan hukum Pareto. Kalau Pareto 80-20, kalau Nabi mengatakan 90-10. Kalau terlihat zaman sekarang, omongan Nabi lebih benar. Bahwa 90% uang itu berada pada 10% orang. Bukan 80-20. Luar biasa prediksi Nabi.
Kalau Nabi sudah ngomong pasti benar, betul? Saya berapa hari yang lalu kaget luar biasa, ternyata Nabi itu six pack. Ya, six pack, kaget saya. Ada 2 hadis Tabrani coba. Ya, perutnya rata dengan dadanya. Kalau kita juga rata-rata lemak, betul? Rukuknya lama, sujudnya lama, bergeraknya selalu. Oke? Terus sering puasa, gimana nggak six pack coba? Ya, beda sama kita, diem lama-lama ketiduran gitu ya. Nah, saya langsung lihat, wah kalau saya ini masih jauh dari Nabi gitu ya. Kalau Nabi kan posturnya mantap gitu. Mungkin kayak Pak Sandiaga Uno, kayak Agim, itu six pack beneran gitu ya. Kalau saya masih agak kurus lah gitu ya. Nah jadi kalau Nabi sudah ngomong insya Allah pasti benar. Ya, insya Allah pasti benar. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Bisnis dan atau investasi. Teman-teman kita yang Chinese, mereka melakukan sunnah ini. Ya, rata-rata teman kita yang Chinese itu mereka bisnis, betul? Dan bisnisnya sejak kecil, betul? Ikut pamannya, betul? Itulah yang dilakukan Nabi, itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita yang Chinese. Jadi yang muslimnya itu banyak yang nggak belajar. Ya. Oh, bapakku miskin, ya udah makanya cari paman. Paman kita yang kaya gitu, belajar sama dia. Pamanku juga miskin, dia cari orang lain. Belajar langsung sama dia. Betul? Nggak mungkin semuanya miskin, betul? Cari orang di kampung itu yang bisa Anda belajar langsung sama dia. Oke, bisnis dan atau investasi, kemudian belajar. Kalau belajar insya Allah terjadi percepatan. Wah Nabi nggak pernah kuliah masih ternyata bisa sukses, bisa kaya, bisa soleh, betul? Nabi memang nggak kuliah, tapi beliau belajar, benar? Dan mentornya nggak tanggung-tanggung, Jibril. Ya, coba lihat kanan kiri kita, ada malaikat Jibril nggak? Nggak ada kan? Makanya cari ustadz sana, belajar. Oke? Mentor bisnisnya siapa? Pamannya, betul? Istrinya juga. Jadi punya mentor agama punya, mentor bisnis punya. Makanya kita mesti belajar. Saya udah siapkan satu tulisan gitu ya. Ini mohon maaf saya ngomong rada ekstrim, biar teman-teman ingat. Contoh itu harus ekstrim, biar orang ingat. Anjing, tahu anjing nggak? Anjing gitu loh, yang gitu ya, tahu ya? Anjing itu kan najis tuh, ya liurnya najis, ya kotorannya juga najis, ya. Ternyata, anjing itu kalau dia sudah belajar, kalau dia sudah ikut training, itu dia bahkan derajatnya naik luar biasa. Bahkan tanda petik bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Saya ulang omongan saya ya. Anjing kalau sudah belajar, sudah ikut training, bisa ya tanda petik memberikan sertifikasi halal. Luar biasa, betul? Nggak percaya buka surah Al-Maidah yang ayat-ayat pertamanya. Jadi hewan buruan itu, misalnya rusa, kelinci gitu ya. Kalau ditangkap oleh anjing biasa, kita tidak boleh makan. Tapi kalau ditangkap oleh anjing yang sudah diikut training, itu boleh dimakan, halal. Al-Maidah ayat-ayat yang pertama, silahkan baca 3, 4, 5 itu. Ya, jadi anjing saja kalau sudah belajar naik derajatnya, betul? Apalagi kita. Jangankan sertifikasi halal, yang lain juga bisa dikeluarkan, betul? Banyak orang ikut seminar saya, masih dapat sertifikat seminar enggak? Saya bilang sertifikat seminar enggak penting, yang penting sertifikat tanah, betul? Betul enggak ini? Iya, sertifikat seminar jadi jaminan nggak bisa gitu ya. Kalau itu bisa insya Allah ya. Dan biasanya calon mertua gampang takluknya kalau Anda punya sertifikat tanah, betul? Nah, bukan apa-apa ya. Ini juga saya bilang sama laki-laki. Kalau gini, idealnya wanita, keluarga wanita itu jangan memberikan beban yang besar untuk mahar. Idealnya gitu, betul? Karena sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya, betul ya? Tapi kalau misalnya keluarga wanita minta yang agak tinggi, agak mahal, baik sangka aja, positif aja. Oke, positif aja bahwa Anda mampu, satu. Kedua, memang itu ujian kehidupan. Anda namanya jadi suami, jadi kepala rumah tangga, bisa jadi sewaktu-waktu istri sakit, anak sakit. Betul? Sehingga memang memerlukan uang yang banyak, mendadak 20 juta, 30 juta. Nah itu tes awalnya. Kalau Anda tidak bisa menyiapkan ini, ya repot juga. Oke, tapi ini mesti ikut selesai semua materinya nih. Saya bilang, wanita idealnya meringankan. Tapi kalau misalnya ada keluarga minta agak tinggi, yang laki-laki baik sangka, saya bilang. Ya, itu tes bagi kita, bisa nggak mengatasi masalah seperti ini? Ini tersinggung nih banyak nih ya. Nah, muka-mukanya mesem-mesem gitu ya. Nah, nggak usah tersinggung ya. Kita sepakat hari ini kita mau berubah, betul? Kita ketemu 3 narasumber hari ini, saya, terus nanti Pak Sandiaga Uno, terus AA gitu ya, insya Allah kalau kita praktek semuanya insya Allah perubahan.
silahkan berdiri semuanya. Kita jemput perubahan sama-sama. Oke, silahkan berpasang-pasangan, berdua. Ya, hadap-hadapan. Ya, laki-laki ya sama laki-laki tentunya ya, perempuan sama perempuan tentunya. Walaupun suami istri nggak usah aja dulu ya. Pokoknya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Salaman, hadap-hadapan, semua salaman, semua, panitia juga. Ya. Panitia, orang masjid semuanya. Yang salah masuk ruangan juga ikut aja sudah ya. Tentukan siapa yang A, siapa yang B. Tentukan siapa yang A, siapa yang B. Oke, keluarkan suaranya A. Keluarkan suaranya B. Oke, good, mantap. Salaman jangan dilepas. Oke, ini sesi paling penting insya Allah hari ini. Saya mohon teman-teman ikut dengan sepenuh hati. Nggak lama-lama, hanya 2 menit. Berapa lama? Hanya 2 menit. Ya, agar kita lebih fokus, tolong tutup matanya semua. Tolong pejamkan matanya semua. Mohon ikuti kata-kata saya ya. A ikuti kata-kata saya, B mendengarkan. Yang mengikuti hanya A, B mendengarkan. A tolong ya suaranya jelas, tegas, penghayatan. A kita mulai sekarang. Saudaraku. Kurang serius. Saudaraku. Tolong lebih serius. Saudaraku. Demi Allah. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Berkah. Berlimpah. Rumah tangga. Yang sakinah. Anak-anak. Yang soleh dan soleha. Karena aku tahu engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku agar hidupku berkah, berlimpah. Saudaraku, insya Allah Indonesia bisa. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Damailah Indonesiaku. Ya, masih ditutup matanya, masih dipejam matanya. Sekarang gantian, B ikuti kata saya, A mendengarkan. Ya, B ikuti kata-kata saya, A mendengarkan. B kita mulai sekarang. Saudaraku, saudaraku, demi Allah, aku ridho dan turut mendoakan agar hidup engkau berkah, berlimpah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha. Karena aku tahu engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku agar hidupku berkah, berlimpah. Saudaraku, insya Allah kita bisa, Indonesia bisa. Karena engkau mendukungku, aku pun mendukungmu. Damailah Indonesiaku. Silahkan dipeluk temannya. Silahkan duduk semuanya. Apa yang terasa? Jujur ya, saya tanya, siapa yang sempat ya merinding luar biasa? Siapa yang sempat meneteskan air mata? Kenapa? Efek dari saling mendoakan, saling ridho, saling ikhlas. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita. Tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Jadi siapapun yang dapat nikmat, kita mestinya ikut senang, betul? Teman kita pakai mobil bagus, kita senang. Dia pakai CR-V, pakai Fortuner, dia pakai Pajero, ya, pakai apa aja, kita senang. Pakai Ford, kita senang, ya. Jangan sampai teman kita dapat nikmat, kita yang gerundal dalam hati, dengki dalam hati. Kalau dengki menutupi potensi, menutupi rezeki, bahkan merusak lambung, merusak pankreas, ya, bikin sel-sel tubuh menua. Nah, makanya orang yang lapang hatinya biasanya cenderung awet muda, betul? Cenderung awet muda. Ya. Saya alhamdulillah hari ini ada ibu saya, ada mertua saya, ya. Ibu saya tuh sekarang umurnya 71 tahun, ya. Ya masih muda lah ya, alhamdulillah ya. Lari-lari masih bisa gitu ya. Naik-naik gunung juga masih bisa. Ini beneran ini ya. Jadi mulai sekarang siapapun yang dapat sesuatu kita turut senang.
itu doa bagi kita agar mendapatkan hal yang sama. Setuju ini? Kalau setuju saya lanjut nih. Setuju? Pagi? Pagi? Amal? Oke, good. Mantap semuanya ya. Kalau gini saya sanggup sampai sore nih. Boleh kita sampai sore? Sayang pegel ya. Ada juga amal-amal yang terkait rezeki gitu ya. Seperti umroh gitu ya. Silahkan teman-teman ya niatkan untuk berumroh. Ya, jadi teman-teman di sini dan pemirsa TV One, kita akan masuk pada ilmu namanya penyelarasan impian, penyelarasan visi. Kalau bahasa canggihnya vision alignment. Kalau bahasa saya sepasang bidadari. Sepasang apa? Bidadari pertama siapa? Bidadari pertama adalah ibu kita. Ya. Dalam konteks luas orang tua dan mertua. Bidadari yang berikutnya siapa? Istri kita. Ya, jadi orang tua dan istri. Ini pastikan selaras semuanya. Pastikan apa? Pastikan apa? Kalau selaras percepatan, gak selaras perlambatan. Ini hukum alamnya. Jadi kalau kita selaras, misal nih, kita pengen bekerja di perusahaan A, perusahaan B. Orang tua mendukung, pasti lancar itu. Kita pengen merantau ke kota A, kota B. Ya, istri mendukung, orang tua mendukung. Lancar insya Allah. Betapa banyak orang ya pengen nikah, orang tua tidak meridoi, akhirnya susah pernikahannya. Ada yang seperti itu? Banyak. Ya, jadi pastikan orang tua, mertua dan pasangan ini selaras impiannya dengan kita. Pengen haji, sama-sama niatnya. Oke, pengen mobil, pengen rumah, sama-sama juga niatnya. Betul? Kita pengen kaya, kita pengen mapan. Istri nggak mau kaya, susah itu kayaknya. Istrinya bilang, wah udahlah nggak usah lah, ini kayaknya bakalan repot ntar ini ya. Nah, itu yang tertawa itu kayaknya testimoni ya, pengalaman pribadi gitu ya. Nah, jadi pastikan selaras. Apa saja, misalnya teman-teman juga punya target di kantor. Di kantor ditaruh target, tahun ini kita mesti mencapai 200 miliar misalnya, kerja di BUMN. Oke? Nah, pastikan yang target itu, target di kantor itu bilang ke rumah, bilang ke orang tua, bilang ke mertua, bilang ke istri. Menjadi doa sama-sama. Aku di kantor targetnya sekian, mama doakan ya, papa doakan ya, kamu doakan ya. Betul? Insya Allah percepatan. Jadi kita punya pasukan lebih banyak. Orang lain berjuang cuma sendiri. Kita beda, ada orang tua, ada mertua, ada pasangan. Betul? Jadi pasukan kita lebih banyak, senjata kita lebih banyak. Insya Allah menang. Kalau selaras percepatan, enggak selaras perlambatan. Kalau selaras apa? Kalau enggak selaras perlambatan. Negeri ini salah satu sebabnya kenapa sulit majunya, karena kita semuanya enggak selaras. Ya, konflik terus seperti itu. Oke, akhirnya tarik-tarikan terus. Kayak tari poco-poco, betul? Maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Gitu terus. Tapi kalau kita selaras, insya Allah percepatan. Indonesia ini punya apapun ya, untuk menjadi negara adidaya, kita punya semuanya. Beneran. Makanya Pak Sandiaga bilang Indonesia setara dengan yang lainnya. Insya Allah kedepannya berdaya, menjadi adidaya beneran. Kita punya semuanya. Anda jalan, mohon maaf ya, Anda jalan ke Jepang. Buah-buahan yang asli Jepang gak sampai 5, tahu gak? Gak sampai 5. Lihat pisang aja mereka kaget. Ya, lihat rambutan kaget lagi. Kok ada buah tuh ada rambut-rambutnya gitu. Ya, gak ada mereka semuanya. Mangga harganya hampir 1 juta. Memang gak ada di sana. Kita punya semuanya. Anda jalan ya dari ujung Jepang sampai bawahnya gitu ya, itu makanan sama semuanya. Anda pergi ke Timur Tengah sama juga. Ya, Timur Tengah ada belasan negara, makanannya sama, budayanya sama, semua sama. Indonesia beda? Beda-beda semuanya. Jadi kita punya semuanya. Untuk menjadi maju tuh kita punya semuanya. Ya, nah masalahnya kita mau selaras atau tidak. Kalau selaras percepatan, gak selaras perlambatan. Ya, bahkan saya ketemu dengan salah satu orang terkaya di dunia namanya Richard Branson yang punya Virgin Company, Virgin Airlines, maskapai yang ada di 5 benua. Dia masuk dalam 500 orang terkaya di dunia menurut Forbes. Kalau kita masuk urutan nggak? Belum, masih po ya, belum ambil nomor urut soalnya ya. Nah, dia masuk urutan ya. Kalau kita Jakarta masuk, kalau dia kan dunia, kalau kita Jakarta masuk nggak? Kecamatan masuk? Kelurahan? Kompleks rumah? Kompleks rumah masih mungkin masuk gitu. Blok rumah, oh masuk beneran gitu ya. Aku orang terkaya di blok rumah ini. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah ya. Nah, satu rumah kita sebelah rumah kosong ya. Nah, ketawa lagi ya. Itu orang Indonesia, walaupun belum kaya gampang bahagianya, betul? Ya.
Oke, nah beliau mengatakan, waktu itu saya tanya, apa rahasia sukses Bapak, apa rahasia kaya Bapak ya, dan apa kaitannya dengan keluarga? Dijawab sama dia, ini jawabannya dia. Pastikan Anda menyisihkan waktu bersama keluarga. Kalau Anda bersama keluarga itu alive, nanti bisnis Anda akan lebih alive. Saya terjemahkan ya, jadi kalau Anda bersama keluarga itu hidup, ya suasananya, nanti bisnis Anda akan lebih hidup. Itu Richard Branson yang ngomong, bukan ustadz, bukan pendeta, tapi kalimatnya bijaksana. Ya, jadi pastikan impian kita selaras, satu. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Selaras. Pertama apa? Yang kedua berbakti. Anak-anak yang berbakti hidupnya bertabur rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Betul? Kisah Malin Kundang mungkin fiktif, nggak benar. Tapi pesannya benar. Anak-anak yang durhaka hidupnya membatu. Ya, hidupnya. Anda boleh cek ya, dirinya, keluarganya, keluarga besarnya, coba cek. Siapa yang paling berbakti sama orang tuanya? Siapa yang jarang bantah-bantahan sama orang tuanya? Coba lihat hidupnya seperti apa. Lihat lagi yang mereka selalu ribut sama orang tuanya, selalu bantah-bantah sama orang tuanya, yang pernah mengecewakan orang tuanya, coba lihat hidupnya seperti apa. Pola ini sama semuanya, apapun agamanya bahkan. Ya, dia muliakan orang tuanya, Allah muliakan dirinya. Betul? Makanya ada seorang pengusaha mengatakan, perlakukan orang tuamu kayak raja, nanti rezekimu kayak raja. Luar biasa itu menurut saya, kalimat. Ya, jadi mulai sekarang baktinya ditingkatkan. Saya percaya di sini insya Allah sudah soleh-soleh semua. Sudah berbakti. Tolong tingkatkan. Ini kan soleh-soleh semua nih, banyak tamatan pesantren saya lihat. Pesantren kilat gitu ya. Petir ya, halilintar gitu ya. Nah, udah berbakti lah insya Allah ya. Udah datang ke Istiqlal pagi-pagi gitu ya. Orang tidur-tiduran di rumah, gowes. Kita datang ke sini belajar. Ya insya Allah sudah baik-baik semuanya. Ya, sudah berbakti semuanya. Sekarang tingkatkan. Kalau kita pakai baju bagus, pastikan orang tua juga baju yang bagus. Kita jalan ke Lombok, ke Bali, pastikan orang tua juga ikut jalan ke Lombok, ke Bali. Ya, kita masuk restoran terkenal, pastikan orang tua juga masuk ke sana makan yang sama. Jangan sampai kita makannya enak, jalan-jalan, orang tua masih di kampung pakai baju lusuh, ya kendaraan nggak punya dan macam-macam semuanya. Dan mohon maaf, banyak juga yang memperlakukan orang tuanya, ya ini mohon maaf, seperti pembantu. Ngurusin anaknya dari pagi sampai malam. Kata Nabi, itulah tanda-tanda akhir zaman. Ketika orang tua diperbudak sama anaknya. Betul? Kalau orang tua ketemu cucu sesekali itu menyenangkan. Tapi kalau ngurus dari pagi sampai pagi lagi itu beban. Percaya sama saya. Saya udah ketemu macam-macam orang tua. Di hadapan anaknya dia nggak ngomong. Tapi pas ketemu kita dia curhat. Itu beban. Ya, mau jalan ke Istiqlal pengajian nggak bisa. Mau jalan ke tempat lain nggak bisa. Karena ada cucunya gitu. Oke? Nah, teman-teman yang sudah telanjur, tekadkan, ini harus dibereskan. Yang dikasih amanah dari Allah itu ya ke kita, bukan orang tua kita lagi. Kita yang mesti bertanggung jawab dunia akhiratnya, semuanya. Ya. Ini sekali lagi, saya datang ke sini untuk bawa perubahan insya Allah. Saya nggak peduli orang tersinggung atau tidak. Kita sepakat pengen perubahan, betul? Muliakan orang tua kita. Ya, nggak usah tersinggung-tersinggungan. Oke? Misal Anda jalan. Pengen jalan-jalan katakanlah ke Lombok. Habis ya biaya misalnya 1 juta. Ya habis sudah. Pertanyaan saya, pengen nggak duitnya balik? Pengen nggak duitnya balik? Gampang, ajak orang tuanya. Berangkat. Habis 3 juta. Betul? Tapi insya Allah uangnya balik lagi semuanya. Itu logikanya. Oke? Anda pergi ke mall, beli baju baru. Habis berapa? 200 ribu. Habis duitnya? Habis duitnya. Gimana caranya biar balik duitnya? Ajak orang tuanya. Oke? Kita beli, orang tua juga beli. Duitnya balik? Balik. Ini pakai otak kiri, nggak ketelan ini. Otak kiri itu pengennya rasional, masuk akal, makanya hidupnya makin susah jadinya. Ya, saking rasionalnya dia. Oke? Nah, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya, jadi yang sudah berbakti tingkatkan. Dengan apa? Dengan uang iya, dengan waktu iya, dengan perhatian iya, dengan doa iya, dengan semuanya. Kalau orang tua sudah meninggal, gimana caranya? Kayak ayah saya sudah meninggal, gimana cara saya berbakti? Doa, betul? Apalagi silaturahim dengan kerabatnya, betul? Apalagi banyak-banyak berbuat baik. Kita sekarang di sini belajar, nuntut ilmu, ya, menjadi mungkin di masjid ini, mungkin juga di rumah sebagai pemirsa TV One gitu ya. Kita belajar di sini, kira-kira dapat pahala nggak?
Kira-kira lah, kalau pasti kan kita nggak tahu. Kira-kira dapat? Orang tua yang sudah meninggal dapat nggak? Dapat, itu namanya amal jariah. Anda bisa belajar di sini, teman-teman bisa belajar di sini karena perjuangan orang tuanya. Betul? Kita sedekah, kita dapat pahala. Orang tua dapat pahala, insya Allah dapat juga. Kita bisa bersedekah itu karena orang tua yang ngajarin. Orang tua yang doain. Oke? Teman-teman yang kerja di kantor, jujur di kantor. Insya Allah kita dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Ya, jadi yang orang tua yang sudah meninggal gitu cara baktinya. Berbakti, mengundang rezeki, durhaka, mengundang petaka. Kita lihat materi saya yang terakhir. Sedekah itu menyehatkan. Sedekah itu mengayakan. Sedekah itu mengubah. Istilahnya saya sacrifice spirit, ya, semangat berkorban. Boleh angkat tangan kanannya? Tepuk bahu temannya sebelah kanan. Bilang, Mbak, semua, Mbak, Mas, sedekah itu menyehatkan, mengayakan, mengubah. Oke, angkat tangan kirinya. Tepuk bahu temannya sebelah kiri. Mas, Mbak, aku sudah tahu. Barusan dengar. Jangan tepuk-tepuk lagi. Oke. Kayak Pak Sandiaga Uno ya, itu sambil berlari, sambil berbagi. Sekian kilometer, sedekah. Sekian kilometer, sedekah. Luar biasa konsepnya. Ya, akhirnya menjadi inspirasi bagi orang luar juga. Ya, sedekah itu, walaupun gini ya, yang mengayakan cuma Allah. Ini cuma wasilah saja. Ya, ini cuma wasilah saja. Terbukti orang yang rajin berbagi, apapun agamanya itu makin sukses, makin kaya. Bill Gates ya, itu donasi sampai 50% tetap terkaya. Tetap terkaya sampai sekarang. Karena apa? Kalau kita berbagi itu menyehatkan. Endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Makanya menyehatkan. Makanya juga Nabi pernah bilang, obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu insya Allah menyehatkan. Ya. Kita lihat ya, orang-orang Jepang itu zaman sekarang sudah banyak yang ateis. Tapi orang Jepang pun itu rajin sedekah, itu tempat sedekahnya. Dan Nabi bilang, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Betul? Yang pengen jodoh, pengen keturunan, pengen karirnya membaik, pengen bisnisnya membaik, oke? Pengen anak laki-laki, pengen anak perempuan, beli ya dengan sedekah. Sambil ikhtiar sedekah. Betul? Yang penting angkanya cocok gitu loh. Ini pengen jodohnya cantik, putih, solehah, taat, sedekahnya cuma goceng. Nggak cocok lah. Boneka Barbie aja 200.000, tahu nggak? Ya, nggak soleh itu ya. Kakinya juga kepanjangan itu ya. Nah, jadi mesti cocok angkanya. Intinya apa? Serius gitu loh. Ya, kita pengen hajatnya besar, tentu juga ikhtiarnya besar, betul? Amalnya besar, doanya besar. Makanya Ali bilang pancing rezeki dengan sedekah. Kalau kita pengen dapat ikan yang besar, umpan juga mesti besar. Mancingkan paus pakai nasi, nggak ngaca nih orang. Ya, tabur nasi gitu, berharap ikan paus. Ya, dapatnya ikan gabus gitu. Nah, itu. Jadi semakin besar hajat kita, kita makin sungguh-sungguh. Itu pesannya. Ya, Allah tidak menilai jumlah uang kita. Allah menilai apa? Kesungguhan kita. Betul? Menilai kesungguhan kita. Terakhir dari saya. Pagi, malam. Nah, makin sedikit yang salah ya. Alhamdulillah. Makin fokus insya Allah ya. Jadi idealnya sedekah itu mesti ikhlas. Tapi andai kata belum, praktek aja. Entar lama-lama juga ikhlas. Kita waktu kecil masuk masjid, ikhlas enggak? Enggak, dipaksa sama orang tua, betul? Waktu kecil puasa ikhlas enggak? Dipaksa juga sama orang tua, iming-iming baju baru, betul? Iming-iming uang lebaran gitu ya. Nah, karena sering-sering insya Allah ikhlas juga. Oke, paksa bisa terbiasa. Ya, sering-sering sedekah insya Allah ikhlas. Bahkan bisa dapat ikhlas ya, mercy ikhlas gitu ya. Nah, itu bonus ya. Tersinggung lagi gitu, bilang amin aja gitu loh, tersinggung terus dari pagi gitu ya. Pamrih boleh berharap, selagi berharap sama Allah boleh. Yang nggak boleh berharap ke makhluk, ke suami sekalipun. Ya, minta mobil nggak usah sama suami, betul? Sama suami itu cukup sounding aja. Ada mobil keren, papa itu kayaknya mobil keren gitu ya. Nah, gitu aja. Yang minta benar-benar hanya ke Allah, betul? Itu yang benar. Ada yang bilang nggak boleh, cobalah kita dalam sholat aja baca nih ya, Rabik Firli dan seterusnya. Itu aja dalam sholat kita berharap, betul? Dan setengah yang kita minta di sini adalah dunia semuanya. Minta kesehatan, rezeki, petunjuk, betul? Kemuliaan, kita nggak pengen hidup kita hina. Dalam sholat saja boleh minta. Dan kalau nggak boleh minta, ke siapa lagi kita minta coba? Masa sama tuyul? Ya, kan nggak ada tuh tuyul syariah juga belum ada gitu ya. Ya ke Allah yang paling benar sudah, nggak ada yang lain. Ya,
Meminta saja sudah amal, betul? Apalagi sambil sedekah. 2 kali dapatnya. Ada 3 pemuda terkurung dalam gua, kita tahu kisah ini kisah yang sahih, nggak main-main, ini sahih, boleh cek sendiri. 3 pemuda terkurung dalam gua, mereka dorong nggak bisa pintu guanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyebut amalnya, tawasul. Ya Allah, aku pernah melakukan ini. Kalau engkau hitung ini sebagai amal, ya Allah, mudahkan, geser pintu ini. Akhirnya tergeser tuh pintu. Jadi dia berharap dari amalnya. Teman-teman yang gak percaya nanti buka surah Al-Baqarah 200 sampai 202. Sesiapa yang berharap dunia, dapatnya dunia dan tidak tersisa di akhirat. Sesiapa yang berharap dunia dan akhirat, dapatnya dunia dan akhirat. Artinya apa? Boleh berharap, yang penting apa? Dunia dan akhirat. Anda minta handphone pun, saya baik sangka. Karena di sini orang baik-baik, insya Allah handphonenya untuk kebaikan. Betul? Untuk waker bangun tahajud, untuk waker bangun sholat subuh. Betul? Untuk WhatsApp ke teman-temannya, kebaikan juga. Oke? Reminder ada pengajian di mana-mana. Mudah-mudahan handphonenya dibawa mati juga sebagai kebaikan. Ada yang bilang, oh iPhone 6 itu produk gagal itu. Iya, gagal dimiliki sama dia. Ya. Kalau saya handphonenya Samsung ya. Nah, istri saya iPhone lama ya. Jadi berharap selagi sama Allah, insya Allah boleh. Selagi kebaikan, insya Allah boleh. Oke, kemana lagi kita mau berharap? Ya, terang-terangan boleh. Semua tergantung niat. Dalam Islam itu ada amal yang sifatnya terang-terangan. Azan terang-terangan. Nggak boleh azan pakai broadcast aja, nggak bisa. Oke, akikah, kurban terang-terangan. Bahkan walimah itu terang-terangan. Oke, haji, umroh juga terang-terangan. Sholat berjamaah juga ntar terang-terangan. Menjadi syiar bagi yang lain. Nah sedekah itu boleh dua-duanya, diam-diam boleh, terang-terang boleh. Ada 5 ayat yang membolehkan. Nabi pernah? Pernah. Sahabat pernah? Pernah. Utsman 1 kota orang lihat. 1 Madinah dia bagi-bagi itu. Mau dibeli barangnya dia nggak mau, udah saya sedekahin semuanya. 1 Madinah orang tahu. Apakah berani kita bilang Utsman pencitraan, Utsman ria gitu. Utsman itu 2 anak Nabi dinikahin sama dia, tahu nggak? Kita anak tetangga aja nggak berhasil. Ya, gaya-gaya lagi ya. Makanya saya bingung tuh sama orang yang memuliakan Ali terus dia maki-maki Utsman. Dia bilang Ali lebih mulia. Ya, kenapa Ali lebih mulia? Alul bait katanya, keluarga Nabi, menantu Nabi. Saya bilang Utsman jadi menantu 2 kali, tahu nggak? Ya. Dan Ali itu menantu Nabi. Abu Bakar mertua Nabi, betul? Nah, kalau mertua bisa ngomel-ngomel ke menantu gitu ya. Ada saja ya. Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang penting niat terjaga. Kalau terang-terangan menjadi syiar, motivasi, inspirasi bagi yang lain. Menjadi uswatun hasanah bagi orang lain. Contoh yang baik. Juga kalau kita sebutkan, kalau niatnya benar, ya kalau niatnya benar, bisa menjadi tahadus bin nikmah. Ya, alhamdulillah sejak saya rutin duha, rutin sedekah, ini urusan di kantor jadi gampang. Nah itu menjadi inspirasi bagi dia. Karena contohnya langsung depan mata dia. Nikmat dari Allah yang kita sebutkan ke dia. Insya Allah boleh. Ujung-ujungnya balik ke niat, betul? Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Itu aja. Kotaknya lewat dia pura-pura zikir gitu ya. Nah ini banyak itu. Pakai ketawa lagi, nah itu. Kayaknya ketawanya penghayatan gitu ya. Berapa persen idealnya sedekah kita? Saran saya minimal, kalau pengen perubahan 15% minimal. Lebih banyak tentu lebih baik. Tapi minimal itu 15%. Berapa persen? Terus sesekali mesti berani sedekah yang ekstrim. Sedekah yang apa? Agar berubahnya juga ekstrim. Contoh, punya 2 handphone, 1 sedekahin. Punya 2 motor, 1 sedekahin. Oke? Punya mobil juga. Karpet masjid, ya jangan ya. Masa karpet masjid disedekahin? Bukan punya situ ya. Nah, apa yang berat bagi kita? Termasuk juga mbak-mbak, ibu-ibu, punya kalung, punya hunting. Buat apa? Istri saya pakai kalung, pakai hunting, nggak ada kok. Nggak ada, dilepas saja semuanya. Kalung nggak kelihatan, betul? Anda keluarin juga nggak kelihatan, aneh gitu. Anda taruh di kepala lebih aneh lagi, ya. Udah lepasin aja. Harta kalau nggak ada hisab, nggak ada manfaatnya, hisabnya lama. Mending sedekahin aja. Jadi apa itu sedekah ekstrim? Apa yang berat bagi kita? Sampai lutut menggigil, ya badan itu gemetar, jantung degup-degup, mata berkaca-kaca. Itu ekstrim. Kalau berat nanti balasannya dahsyat. Kalau ringan-ringan aja nanti balasannya cuma piring cantik, ya, payung gitu, ya, cangkir, gitu-gitu aja. Kalau berat, balasannya dahsyat. Yakin? Sepasti-pastinya matahari terbit di timur, lebih pasti lagi balasan sedekah. Matahari terbit di timur tidak dijanjikan di kitab suci. Tapi balasan sedekah dijanjikan belasan kali. Jadi pasti. Hukum gravitasi, ya pasti. Tapi balasan sedekah jauh.